Selamat pagi, Bang Julian. Ada suara nih, Bang. Ulangi, Bang. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah Ini ada ada suara. suara nih. Lupa saya nganok kan. Mana apa Baik, kabar Pak Eka? kakak-kakak, Alhamdulillah aman-aman semua ya. aman. Ya bisa dibuka itu kameranya, kita foto dulu. Siap, Pak. Nih, tunggu sebentar lah Pak Oke, Junai lagi masuk lah. Lagi mau masuk Zoom. siap. 1, 2, 3. Baik, kakak-kakak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Masih semangat kah? Separuh Pak. Semangat semangat. Oke, siap. Ini Pak Ketua juga sudah hadir, walaupun dengan kesibukan beliau yang masih di Polres nih. Di Polres ngapain nih, Kak Yulia nih? Buat SKCK. Bukan karena ditangkap, bukan ya? Iya bukan. Kita buat kelakuan baik Pak. Siap. Oke, Kak Anapi boleh dipimpin doa, Kak Anapi, untuk memulai pembelajaran kita atau diskusi kita pagi ini. Sebelum memulai Zoom, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Anapi yang sudah memimpin doa. Semoga Ya, Pak. diskusi kita pagi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, seperti biasa kita lihat dulu kesepakatan kita. Masih sama seperti yang kemarin-kemarin, cuma tambahannya biasanya kita boleh makan dan minum. Jadi untuk tujuan kita sesi ini yaitu kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Untuk kurikulum merdeka nih, kita sering mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di guru penggerak ada, nanti kakak-kakak yang mau PPG juga nanti ada juga tuh tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk agenda kita hari ini di 2 JP 90 menit. Yang pertama yaitu pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan. Jadi nanti dalam kegiatan pagi ini ada 3 aktivitas yang kita akan lakukan. Yang pertama itu bermain peran. Jadi nanti ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak nanti akan berperan sebagai guru dan satunya menjadi siswanya, nanti gantian. Jadi nanti kakak-kakak saya akan bagi menjadi beberapa room seperti kemarin itu. Berarti nanti bergantian, yang pertama menjadi guru dan yang kedua akan menjadi siswanya. Nanti kalau sudah bisa digantikan kembali. Terus untuk yang kedua, menelaah berbagai karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Selanjutnya, aktivitas 3, kita akan menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul
1.3, dan yang terakhir penutup refleksi dan foto bersama. Pakai wifi HP lalu. Baik kakak-kakak, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Menurut kakak-kakak sekalian, pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu yang bagaimana tuh? Terus apa sih yang menandakannya kalau pembelajaran itu tuh udah berpusat kepada peserta didik? Nah, pasti kakak-kakak mempunyai pandangan masing-masing. Nah, kira-kira pandangan kakak-kakak tentang pendidikan pembelajaran PJOK berpusat ke peserta didik itu yang seperti apa? Dan apa yang menandakannya kalau pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik? Baik, kakak-kakak boleh ditulis pendapatnya kakak di chat, kolom chat, ditulis tentang apa sih pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik itu dan apa yang menandatangannya. Baik, kakak-kakak siap? Silakan ditulis di kolom chat masing-masing. Tuliskan di chat ya Pak ya, di kolom chat ya Ya, Pak ya. ditulis di kolom chat kakak-kakak semua. Siapa?
Baik, kakak-kakak yang baru masuk, Kak Junaidi, Kak Hera, bisa ikut menuliskan pertanyaan yang ada di slide, bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, dan apa yang menandakannya. Jadi Kak Junaidi sama Kak Hera bisa menuliskan di kolom chatnya untuk menuliskan apa sih pandangan kakak-kakak tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat ke peserta didik itu dan Udah apa 5 yang kali. menandakannya. Udah 5 kali. Boleh saya ambil dah, sesuai Kak dah. Andi yang baru masuk, Kak Andi, boleh dituliskan di kolom chat. Ini pertanyaan tentang bagaimana praktek pembelajaran PJOK-nya dan apa yang menandatangannya ini. Ini sudah ada beberapa kakak-kakak yang menuliskan di kolom chat seperti Kak Hanapi. Praktik PJOK berpusat pada murid adalah dengan mengajarkan pembelajaran PJOK dengan materi yang sudah ada. Menandainya dengan keberhasilan siswa melakukan praktek olahraga yang kita ajarkan dengan baik dan benar. Siap. Untuk Kak Noni, pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memodifikasi sebuah pembelajaran, siswa ikut terlibat di dalamnya dengan adanya kerja kelompok, diskusi, dan keterlibatan siswa dalam menyampaikan pendapatnya. Baik Kak Noni, ini sangat bagus sekali untuk pendapat dari Kak Noni. Kira-kira sudah dipraktekkan belum Kak Noni di pembelajaran dalam sehari-hari ini? Kak Noni? Siap, Pak. Ya. Itu udah dipraktekkan belum Kak Noni itu? Pembelajaran berpusat kepada peserta didik itu? Sepertinya sih sudah, Pak. Nah, contohnya, pada saat pembelajaran apa Kak Noni yang bisa diterapkan? Atau yang sudah pernah Kak Noni terapkan di sekolahnya dengan anak-anak? Contohnya ya, Pak Memodi- ya, seperti yang sudah saya terapkan di sekolah, yaitu di mana contohnya di permainan yang sudah kami modifikasi, yaitu sebuah permainan kasti. Jadi di sana anak-anak bebas, Pak, untuk memodifikasi kasti tersebut dan membuat peraturan tersebut. Oh, jadi peraturan kasihnya dimodifikasi dulu gitu ya Kak Noni ya? Siap, Pak. Jadi mereka juga membuat alatnya juga membuat sendiri, Pak. Jadi yang dirubah apanya untuk alatnya tuh? Atau bolanya ke pemukulnya atau apanya Kak Noni? Bolanya mungkin tetap bulat, Pak. Cuman mereka memodifikasi bola tersebut itu terbuat dari kertas agar mereka jika melempar bola tersebut ke temannya itu tidak sakit. Dan peraturan juga Terus untuk sendiri pemukulnya tetap mereka pakai ada kayu yang kah? Atau mau pakai tangan tuh? pemukulnya tetap, Pak, menggunakan kayu. Oke, siap. Terima kasih Kak Da, Noni. iya, Pak. Siap. Selanjutnya nih ada Kak Andi Nirmala. Peserta didik lebih dominan atau aktif dalam pembelajaran dalam mencari materi yang lebih luas. Mendiskusikannya untuk mendapatkan pengetahuan. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Lebih mantap lagi nih Kak Andi nih. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Itu maksudnya gimana Kak Andi Nirmala nih?
Nah, baik Pak. Jadi di sini menurut saya itu yang lebih banyak berperan memang siswanya. Jadi guru ini hanya memberikan seperti pemantik atau permasalahan yang nantinya mereka akan mencari tahu sendiri cara-caranya. Karena menurut saya kalau mereka lebih berusaha untuk mencari tahu sendiri tentang permainannya atau teknik-tekniknya, itu pemahamannya lebih baik daripada saya hanya mengajarkan, hanya diingat gitu. Terus fasilitator dalam pencarian materi, saya biasa menggunakan mode blended learning. Jadi sebelum pembelajaran PJOK, saya suruh mencari dulu materinya di rumah dengan handphonenya atau apanya. Terus penggunaan perpustakaan juga dimanfaatkan untuk mencari materi-materi olahraganya Pak. Gitu. Jadi saya cuma mengarahkan anak-anak. Terima kasih Pak. Udah dipraktekkan belum Kak Andi di pembelajaran di sekolahnya tuh? Ya karena waktu Kak, jadi saya pernah, tapi tidak setiap pembelajaran PJOK. Jadi pas untuk sekali-sekali juga saya pernah menggunakannya. Tapi kalau untuk setiap pertemuan belum. Tapi udah Terima kasih Pak. mulai ya. Oke, terima kasih Kak Andi. Oke, yang terakhir coba kita punya siapa lagi nih? Nih dari Kak Ketua kita nih, Kak Yulia nih. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyediakan materi yang bervariasi dari yang lebih sederhana hingga yang lebih kompleks agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah menuliskan pandangan tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagi yang belum menuliskan, boleh dituliskan di kolom chatnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak nih. Beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, kira-kira kita ini lebih banyak menggunakan peluit atau menggunakan suara kita langsung? Terus yang kedua, Lebih ke peluit, Pak. lebih ke peluit ya. Terus lanjut ke apakah pada saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Kira-kira kita ini udah yang mana nih? Yang lebih banyak peluit ke atau banyak suara guru nih dalam pembelajaran kira-kira nih? Kalau Kak Noni tadi katanya lebih banyak peluitnya pakai bahasa isyarat. Kalau Kak Andi gimana Kak Andi? Andi Nirmala nih, lebih banyak peluit ke atau suara gurunya nih yang keluar nih? Kalau saya suara. Lebih suara ya. Oke. Nih Kak Yulian gimana nih? Kak Yulian nih, lebih banyak suara kah, lebih banyak peluitnya nih? Kalau saya sih Pak lebih banyak ke suara Pak. Mungkin kalau fluid itu sebagai aba-aba mungkin. Oh, untuk aba-abanya saja ke Ya, peluit. untuk melakukan satu gerakan anak-anak. Terus untuk gerakan peserta didik nih, sesuai perintah atau komando guru kah atau gimana? Kalau dalam berbaris ke atau dalam apa? Masih sistem komando ke atau Mungkin tadi dengan variasi ke atau gimana tuh? Kak Yulian tuh. ini menurut pengalaman saya ini Pak yang lebih banyak ini lebih ke komando Pak. Komando Jadi itu untuk kelas atas kah anak-anak kelas bawah Kak Yulian tuh? untuk kelas bawah Untuk kelas lebih bawah banyak komando. kita Untuk kelas atas memerintah kira-kira kalau guru. sistem komandonya dikurangi atau dihilangkan bisa enggak kira-kira?
Kalau kelas atas mungkin saya kurangi juga Pak, nggak terlalu sistem komando berarti pas mereka sudah lebih mengerti gitu kan. Jadi kalau udah disuruh ke lapangan mereka sudah tahu seperti apa gitu. Pasti disuruh baris dan berdoa, misalnya berdoa dia yang mimpin juga gitu. Itulah balik lagi Apa? dari tadi jawaban Kak Andi Nirmala, kita sebagai guru itu sebagai fasilitator. Jadi kalau misalnya kita masih banyak menggunakan sistem komando atau pemerintah, berarti kan otomatis berpusatnya ke guru. Pendidikan berpusat ke guru, bukan ke siswa lagi. Ya, Jadi semoga nanti kita bisa belajar sama-sama agar pembelajaran kita berpusat kepada peserta didik. Oke, ini ada kata pakar nih dari luar negeri, bisa kita And dengarkan we know sama-sama. from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, coba kita And ulangi we lagi. know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik, Kakak, tadi menurut pakar, Cassandra, manfaat berpusat pada peserta didik, pembelajaran berpusat pada. And we know from all the research. Ya, kita lanjut ke aktivitas 1. Kita akan melakukan role play. Jadi nanti kita menjadi beberapa kelompok. Capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Terus untuk asesmennya atau penilaiannya yaitu melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Untuk aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Jadi nanti langkah-langkah aktivitas 1 ini fasilitator akan membagi beberapa peserta menjadi berpasangan. Ini contohnya 1 dengan 2, 2 dengan 4, dan seterusnya. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan.
Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Jadi milih sendiri nanti mau melakukan gerakan apa. Sebelum melakukan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu selama 10 detik. Jadi nanti dikalikan 6, ketemunya berapa. Catat pilihan gerakan denyut nadi di awal di spreadsheet. Nanti saya sharekan untuk spreadsheetnya, sudah saya bikinkan juga untuk nama-namanya. Jadi nanti kakak-kakak tinggal menuliskan di kolom masing-masing. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangannya. Saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Jadi nanti di spreadsheet itu ada 2 data. Yang pertama itu sebelum melakukan gerakan, denyut nadinya ada berapa, dihitung dulu. Setelah melakukan gerakan, nanti dihitung kembali denyut nadi akhirnya berapa. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Atau udah jelas kakak-kakak untuk yang dipraktekkan nanti? Jadi nanti kita bikin break room, kita bikin room-room kecil kayak kemarin. Nanti kakak-kakak satu mempraktekkan dan satunya menjadi penganalisis. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Ini nanti untuk spreadsheet-nya seperti ini. Nanti di tabel nama diisikan nama kakak. Udah saya tuliskan juga nama kakak. Tinggal nanti untuk gerakan nomor itu nanti dipilih mau memakai gerakan yang mana. Denyut nadi awal dituliskan berapa, nanti kakak hitung sebelum melakukan gerakan. Setelah melakukan gerakan dihitung kembali, ditulis di kolom denyut nadi akhir. Terus untuk umpan baliknya, nanti kakak-kakak yang tadi mengamati bisa dituliskan di situ. Apakah gerakannya kurang kah, betul kah, salah kah, atau apa, itu bisa dituliskan di situ. Atau mau mengomentari misal denyut nadi awalnya, misal 70, setelah denyut nadi akhir kok malah turun jadi 50, kira-kira itu kenapa kok bisa seperti itu. Jadi nanti untuk gerakannya itu ada 5, kakak tinggal dipilih mau memakai gerakan yang mana. Untuk gerakan pertama itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerak silang tangan menyentuh jari kaki. Dan yang terakhir loncat di tempat. Jadi kakak-kakak tinggal milih satu ya, jangan semuanya dipraktekkan ya. Terserah kakak kira-kira nyamannya, enaknya, atau maunya yang mana, tinggal dipilih salah satunya. Untuk contoh gerakannya seperti ini kan. Nah, itu untuk gerakan nomor 1 seperti itu. Nomor 2, nomor 3 lari di tempat. Nomor 4 megang kaki. Nomor 5 loncat di tempat. Nah, tinggal kakak dipilih yang mana, yang senyamannya kakak. Oke, saya kirim dulu untuk spreadsheet-nya. Untuk spreadsheet-nya bisa kakak klik dulu di kolom chat, sudah saya sharekan di situ. Sambil menunggu saya membuat break room dulu.
Silakan kakak-kakak bisa masuk ke roomnya masing-masing.
Kak Eka bisa masuk ke break room-nya masing-masing sama Kak Sabar. Sudah saya bikinkan, tinggal diklik saja.
Selamat siang Pak. Ahmad, ada duit tak? 6 juta aja. Halo Pak. Halo Pak Edil. Mohon maaf Pak, tadi terputus Pak. Kak Eka sudah praktek kah belum? Sudah dihitung denyut nadi awal dan akhirnya? Baik, kakak-kakak, kita sudah kembali lagi ke room utama. Apakah untuk denyut nadi akhir sudah dicatat semua kakak-kakak? Untuk denyut nadi awal dan di akhirnya? Siapa Edil? Mohon maaf tadi terputus Pak. Ini yang sudah masuk di spreadsheet baru Kak Noni, Kak Hanapi, terus Kak Hera, Kak Junaidi. Kak Hera untuk denyut nadi akhirnya berapa belum ditulis? Sama Kak Andi Nirmala nih. Untuk gerakan denyut nadi awal sama akhirnya belum ada. Oke, kita akan melakukan 4 kali. Pak. Tadi Kak Andi pasangannya dengan siapa Kak Andi Nirmala? Kak Noni sama Kak Hera. Kak Noni dengan Kak Hera ya? Ya. Gimana tuh untuk Kak Noni sama Kak Hera itu apakah gerakannya udah betul kah atau masih salah-salah kah atau gimana tuh Kak Andi? Sudah baik Pak. Karena dilihat dari posisi berdiri, terus gerakan titik koordinasi tangannya, sama pandangan arah ke pandangannya sudah baik. Tadi Kak Noni pakai gerakan apa Kak Andi? Yang nomor 1 Pak, membungkuk menekuk. Oh, membungkuk Cepat saya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Kalau Kak Hera lari di tempat.
Ya Pak, sama-sama Pak. Nah, Kak Hanapi ada Kak Hanapi? Hadir Pak, hadir. Ya, tadi Kak Hanapi melakukan gerakan apa Kak Hanapi? Gerakan yang ketiga Pak, lari di tempat. Lari di tempat. Berapa kilo kira-kira tuh kalau lari tidak di tempat tuh ya? Nah, itu belum diukur Pak. Ya. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah standar? Oh ya, balik lagi ke tadi. Untuk ini salah satu pembelajaran pendidikan berpusat kepada peserta didik. Jadi untuk tujuan utamanya kita kan mengetahui denyut nadi siswa. Nah, karena kita memakai pembelajaran berpusat kepada peserta didik, jadi peserta didik itu dibebaskan memilih yang dia suka, yang dia mau, yang penting tujuan akhir kita itu tercapai. Jadi kita tidak ada menyuruh harus jumping jack semua atau harus lari di tempat semua, enggak. Kita memberikan beberapa pilihan. Jadi nanti anak-anak itu akan memilih sendiri selagi mereka melakukannya dengan betul, mereka dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, pasti tujuan akhir yang akan kita capai atau kita harapkan pasti akan tercapai. Ini juga bisa digunakan dengan penilaian rekan sejawat. Jadi nanti kita bikinkan ke anak-anak berpasangan, satu mempraktekkan dan yang satunya itu nanti akan menganalisis tuh. Misal untuk lari di tempatnya tuh sungguh-sungguh atau enggak, loncat di tempatnya tuh bener loncat atau hanya tangannya saja yang naik-naik. Nah, itu juga bisa dipraktekkan ke pembelajaran kita sehari-hari. Ini sudah oke. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kak Junaidi ada Kak Junaidi? Kak Junaidi? Atau bisa dibantu oleh Kak Hera? Kak Hera ada? Ada Kak Pak. Herawati? Oke, gimana nih Kak Hera nih? Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kira-kira dari apa yang bisa kita analisis tuh? Dari gerakan kakinya, tangannya, posisi badan. Gerakan kaki, posisi badan, Tangan, Pak. tangannya. Pandangan mata. Oke. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan atau kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Apa nih Kak Ira nih efeknya nih? Efek Capek Kak? setelah ya capek Ya, capek. dan denyut nadinya semakin cepat. Dan nadi meningkat. Efek tersebut mengindikasikan apa nih Kak Ira nih? Maksudnya Pak Efek tadi capek dan tadi meningkat tuh berarti mengindikasikan kalau pembelajaran latihan tersebut tercapai. jadi pembelajaran atau kegiatan tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi misal kita tanya ke anak-anak nih, pada saat pembelajaran awal pemanasan, kita hitung denyut nadi mereka tuh misal 60. Setelah melakukan kegiatan, hitung lagi menjadi 55. Itu kan berarti ada penurunan. Nah, itu kira-kira mengindikasikan apa nih Kak Era nih? Kalau misalnya terjadi penurunan seperti itu.
di denyut nadi awal 60, setelah kegiatan jadi 55. Nah, kira-kira apa tuh yang mengindikasikan Bias- itu tuh? bisa jadi gerakannya salah, tidak sesuai. Gerakan salah, tidak sungguh-sungguh. Iya, Pak. Atau bisa juga cara menghitungnya itu salah, bisa juga. Kadang anak-anak itu kan asal-asal dia. Oh iya, Untuk Pak. menentukan denyut nadi pun kadang mereka masih kesulitan. Oke, selanjutnya menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Nah, tadi kegiatannya ya. Jadi sungguh-sungguh, terus ada kegiatan atau ada latihan yang menggunakan tenaga. Oke, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, kita refleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas bermain peran tersebut. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran yang PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajarannya? Nah, untuk menjawabnya, kakak-kakak bisa dilihat di kolom chat itu sudah saya sematkan untuk jambotnya. Bisa diklik, kakak-kakak bisa mulai mengisi di kolom yang nomor 5. Slide kelima, kakak. Silakan kakak-kakak bisa menuliskan di Jambot memakai sticky note-nya ya. Jangan lupa dituliskan nama kakak-kakak sebelum menuliskan di sticky note-nya. Assalamualaikum Kak, izin mau nanya ini yang jambotnya Ya, yang nomor 5 saja Kang? Yang nomor satu ya 2 nomor 3 5 4? dan nomor 6. Untuk yang Oh nomor nomor 1 5. sama 4 tadi sudah dijawab oleh Kak Hera. Oh iya. Oke siap Pak, makasih. Pak Nat, Pak, yang nomor 5 dan nomor 6 Pak. Pertanyaannya Pak, coba tampilkan lagi. Tinggal diklik tuh Kak Eka di atasnya tuh digeser saja. Next frame gitu. Frame-nya digeser ya ke nomor 5 dan nomor 6.
Baik, sudah beberapa yang sudah menuliskan di Jamboard. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Ibu, aktivitas yang dilakukan cukup menggalakkan pembelajaran BJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Ini menurut Kak Dewi Novita sudah cukup karena kedua peserta terlibat aktif dalam pembelajaran BJOK yang dilakukan. Ini menurut Kak Anapi, iya, karena peserta didik bisa melakukannya dengan baik dan benar. Kak Yulian, iya sudah, karena peserta didik telah melakukannya dengan baik. Menurut Kak Andi, iya, karena guru memberikan berbagai gerakan pilihan atau memfasilitasi siswa dalam melakukan gerakan dengan kemampuan, minat, dan bakat siswa. Menurut Kak Eka, iya, karena guru memberikan pilihan dan kendali kepada siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan memotivasi. Oke, terima kasih. Yang belum menuliskan di Jamboard, silakan menuliskan biar nanti jawabannya bisa terekam di filenya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, Student Center Learning. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level,
what are their strengths? What are their areas for improvement? And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. So what's important here is that we're sharing the decision. Oke, selanjutnya peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Yang pertama, peran guru bertindak sebagai fasilitator proses pembelajaran. Mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Jadi untuk peran gurunya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Seperti yang tadi diungkapkan sama Kak Andi Nirmala. Jadi peran peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Jadi yang seperti kita pelajari di awal tentang refleksi, jadi dalam pembelajaran student center learning ini, anak-anak juga diberikan untuk kalau misalnya ada kritikan atau saran dalam pembelajaran, bisa kita tampung sehingga dalam pembelajaran selanjutnya bisa sesuai dengan minat dan kesukaan mereka. Yang penting tujuan akhirnya tetap kita yang mengendalikannya. Terus untuk peran gurunya mengaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Jadi untuk tujuan akhir pembelajaran itu tercapai, jadi diharapkan peserta didik itu dapat berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajarannya. Guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Untuk peserta didiknya mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Guru membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan pembelajaran hidup sehari-hari. Selanjutnya, guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Untuk peran peserta didiknya, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengarkan, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sistematis, dan evaluasi. Dalam student center learning ini, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator. Kegiatan agar materi, kegiatan, dan pengukuran. Pak, yang sebelumnya Pak? Pembelajaran diharapkan dalam hal ini. Gimana? Yang sebelumnya Pak? Yang slide sebelumnya. Slide yang sebelumnya, Slide sebelumnya. Oke. Oke Pak, siapa? Udah Pak. Oke, jadi guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan.
Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi seperti tadi Kak Noni bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi yang lain. Jadi anak-anak bisa melihat di perpustakaan dengan mencari-cari buku yang relevan. Jadi jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah Bapak Ibu praktekkan dalam pembelajaran? Nih untuk jenis-jenisnya nih. Jenis-jenis pembelajaran student center learning. Jadi ada small group diskusi, role playing dan simulation seperti yang kita lakukan barusan, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, dan yang terakhir project-based learning atau PJBL. Oke, yang kedua, aktivitas kedua yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, untuk memahami karakteristik dan minat anak, yang pertama itu mulai dari jasmani, sosial, emosional, dan mental. Untuk tahapannya mulai dari PAUD, SD, menengah, dan atas. Jadi untuk cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai? Untuk karakteristiknya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira ada di bagian mana nih? Kak Anapi, ada Kak Anapi? Hadir, Pak. Oke, siap Kak Anapi. Kira-kira nih kalau berjalan, berlari, merangkak, memanjat itu masuknya ke bidang mana nih Kak Anapi nih? Jasmani, sosial, emosional, atau mental nih? Jasmani kayaknya, Kak. Jasmani Kak. Ya, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Jasmani. Mantap. Nah ini yang kedua gimana nih Kak Anapi nih? Mengembangkan rasa percaya diri mereka, belajar memahami perasaan orang lain. Kira-kira apa nih? Sosial kah emosional nih? Anak usia mengembangkan diri. Sosial kayaknya, Kak. Sosial nih. Nah, karena bergaul sama teman kan. Mantap nih. Oke, lanjut Kak Anapi nih, bawahnya nih. Emosi, lebih intens. Emosional. Emosional. Ya. Ini yang terakhir. Mental. Mental. Oke. Untuk bidang jasmani itu biasanya di usia berapa nih Kak Anapi nih? Oh, untuk jasmani itu merangkak, berjalan, kira-kira usia berapa nih yang kita kembangkan nih? 5 sampai 6 tahun bisa kayaknya, Pak. Wah. Dia di awal biasa Kak Anapi, karena kan merangkak dulu dia memanjat, latihan berjalan itu kan di usia 0 sampai 2 tahun. Untuk sosial biasanya di tahun berapa nih Kak Anapi nih? Sosial itu untuk berteman berarti umur 3 sampai 4 tahun. Karena kan mencari teman. Nih untuk sosialnya tuh 5 sampai 6 tahun biasanya karena dia masuk di usia sekolah dia Kak Anapi ya. Untuk emosionalnya dia di usia SD 6 sampai 12 tahun. Untuk belajar memahami mengelola emosi biasanya dia di SD juga. Oke, terima kasih Kak Anapi. Oke, mari kita diskusikan. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Nah, kakak-kakak sekalian boleh dituliskan di kolom chat. Kira-kira apa sih pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik itu seperti apa tuh? Boleh kakak-kakak ditulis di kolom chatnya masing-masing. Biar kita diskusikan bersama-sama.
Baik, kakak-kakak, itu ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Jadi, dengan berbagai karakter dan minat peserta didik dalam pembelajaran yang sangat beragam, kira-kira cara mengakomodasinya itu seperti apa tuh? Dengan cara apa kira-kira? Biar semua karakter dan minat peserta didik dapat terpenuhi. Silakan kakak-kakak yang belum menuliskan di kolom chat bisa dituliskan di situ. Menurut Kak Hanapi, sangat penting untuk menentukan suasana dalam pembelajaran agar menyenangkan. Menurut Kak Dewi Novita, penting karena dapat memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan kepada peserta didik itu sendiri. Menurut Kak Eka Septian, dengan memahami minat dan karakter peserta didik, diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik, relevan, dan membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara optimal dalam pendidikan PJOK. Mantap, Kak Eka. Yuk, yang lain bisa dituliskan tentang pandangannya tentang pentingnya guru mengetahui peserta didik. Menurut Kak Anapi yang nomor 2, memberikan kesempatan bagi murid untuk menunjukkan kemampuannya. Menurut Kak Ahmad sangat penting untuk mempermudah kita merencanakan konsep belajar dan memberikan dampak positif terhadap peserta didik mengoptimalkan pencapaian belajar. Cara mengakomodasikannya menurut Kak Andi ini berbagai karakteristik dengan beragam, maka digunakan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, ini sesuai dengan materi atau slide selanjutnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, untuk diferensiasi atau pembelajaran diferensiasi itu dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik.
yang dapat memungkinkan untuk melatih dan memahami isi. Terus yang selanjutnya, diferensiasi produk. Merujuk pada strategi pembedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah terjadi. Oke, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2, tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran PJOK? 2. Gagasan baru apa kakak-kakak dapatkan dari contoh penerapan berdiferensiasi di dalam modul? Oke kakak, bisa dituliskan di kolom chat kira-kira kendala apa yang kakak alami dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Terus yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul LMS. Silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat kendala dan gagasan baru apa yang didapatkan di dalam modul. Siap? 5 menit kakak. Kendala yang dialami oleh kakak-kakak dalam pembelajaran diferensiasi itu apa kendalanya nih? Apa kendala alatnya? Atau kendala siswanya? Atau karena kendala apa nih kira-kira? Atau tidak ada kendala nih? Lancar, mulus. Untuk pembelajaran diferensiasinya itu sudah lancar dilaksanakan, sukses dilaksanakan, jadi tidak ada kendala lagi. Terus yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Baik, saya mencoba membacakan hasil jawaban dari Kak Yulian. Menurut saya keberagaman kemampuan siswa, setiap siswa memiliki kemampuan fisik yang berbeda. Ini menyulitkan guru untuk menyusun kegiatan yang sesuai dengan semua siswa. Nah, Kak Yulian, Siap, hadir Pak. ini
kemampuan fisik dan keterampilan berbeda menyulitkan guru menyusun kegiatan sesuai dengan untuk semua siswa. Ini gimana maksudnya nih Kak Yuliane? Mungkin seperti ini Pak ya. Jadi kemampuan siswa ini kan berbeda-beda nih Pak. Jadi misalnya kita di dalam pertemuan nanti kita akan membahas tentang ini apa uh, permainan sepak bola gitu kan. Ya permainan sepak bola. Jadi tidak semua anak juga itu bisa bermain bola dan senang sama bola kan. Seperti itu Pak. Jadi kita kita di sini uh, melihat tingkat kemampuan fisik mereka. Ya, tingkat kemampuan fisik mereka. Jadi saya di sekolah tuh ada beberapa anak tuh Pak yang Ya. kemampuan fisiknya itu agak apa ya? Kurang. Jadi bisa dikatakan kurang. Bisa dikatakan kurang. Jadi pada saat baru beberapa kali gerak mereka udah, Pak gimana? Capek Pak. Pak capek Pak gitu. Baru 2 kali disuruh tendang bola Pak, tak tahu Pak capek Pak ini Pak. Nah, itu mungkin saya menjawab seperti itu Pak. Terima kasih Kak Yulian. Jadi mungkin salah satu contoh diferensiasi dalam permainan sepak bola seperti yang Kak Yulian tadi terangkan tadi, ada beberapa anak yang kurang menyukai pembelajaran sepak bola. Jadi bisa untuk diferensiasinya itu tentang diferensiasi prosesnya Kak Yulian. Jadi misal kita mengajarkan untuk passing, jadi bisa melakukan untuk yang kurang menyukai itu bisa dengan melakukan permainan-permainan atau dimodifikasi. Misalnya bikin lingkaran, nanti passing-passing itu biasanya untuk perempuan-perempuan itu bisa dilakukan seperti itu. Terus untuk yang laki-laki karena dia kebiasaannya main bola, jadi untuk pembelajaran passingnya itu bisa dilakukan dengan yang lebih menantang lagi. Misal dibikin kayak kun, jadi dia passing dengan saling berzigzag ke depan tuh. Jadi untuk yang laki-laki kalau kita hanya mengajarkan passingnya hanya untuk lingkaran saja itu kurang ada tantangan, kurang ada apa ya, kurang menarik untuk mereka tuh, terlalu mudah. Jadi bisa kita diferensiasikan, kita agak yang ada tantangannya, misal dengan passing sambil bergerak atau seperti itu. Oke ya, Kak Yulian ya. Siap Kak, makasih banyak Pak. Oke. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi nanti di LMS ada tugas refleksi 1.3 kayaknya maksimal di due-date-nya tanggal 21. Jadi kakak-kakak bisa mengirimnya mulai sekarang atau yang sudah mengirim juga bagus. Bagi kakak-kakak yang belum mengerjakan tugas di due-date 1.1, 1.2 silakan diunggah walaupun sudah telat, tidak apa-apa diunggah saja daripada tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Oke, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Terus yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk sharing kita pagi ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang ada kegiatan tapi masih menyempatkan masuk ke kegiatan ini. Terima kasih. Oke, Kak Ahmad, gimana Kak Ahmad? Izin Kak mau tanya, tugas yang video boleh. itu kita upload Tugas di video. nyata Kak? Untuk tugas video itu
Nggak perlu diunggah di aksi nyata. Untuk video yang diunggah di aksi nyata nanti di modul 3, Kakak, Kak Ahmad. Untuk yang sekarang tidak usah diunggah di aksi nyata, tinggal Kakak nanti unggah di LMS saja. Bisa, kalau di LMS kan tidak bisa mengupload banyak memori itu, bisa Kak Ahmad di-sharekan atau disimpan di Google Drive, nanti linknya disematkan di LMS bisa. Kalau enggak, bisa juga videonya di-share di YouTube, di-upload di YouTube, nanti link YouTube-nya di-sharekan atau disematkan di tugas LMS-nya. Oh, siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, Kak. Oke, saya berhentikan layarnya. Boleh kakak-kakak kita foto sebelum kita mengakhiri sesi hari ini? Oke, ini yang lain. Ada lagi yang mau share fotonya? Oke, 1, 2, 3. Baik, kakak-kakak, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak untuk perihal tugas di LMS? Ada yang kesulitan mengupload? Atau ada yang mau menanyakan tentang video seperti yang Kak Ahmad tanyakan? Kalau tidak ada, tadi kita sudah buka dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa. Ya, Kak Anapi, kita tutup berdoa. Baik Pak, untuk mengakhiri acara Zoom hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anapi. Siap. Siap. Untuk kakak-kakak yang nanti jam 1 piloting PPG Zoom, semangat. Insya Allah semuanya bisa lancar pendidikan PPG dan PKG-nya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kakak-kakak kalau mau meninggalkan Gimit